Maka pada malam hari ini kita masuk ke hadis yang ke-52. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bis sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Rawahu Syaikhani. Apabila kalian semuanya mendatangi sholat, maka hendaknya kalian semuanya dengan jiwa yang tenang, kondisi yang tenang. Fama adraktumu, maka pada saat kalian menuju sholat tersebut, terdapat beberapa rakaat yang kalian jumpai, fasallu, maka sholatlah. Dan pada saat ada beberapa rakaat sholat yang kalian lewati, maka sempurnakanlah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saudara-saudara sekalian, orang Islam itu orang yang jiwanya tenang, orang yang beriman, orang yang jiwanya tenang, tidak gerasa gerusuh. Pada saat orang Islam jiwanya tenang, pada saat orang Islam kondisinya tenang, damai, maka ketenangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin." Dia Allah yang menurunkan ketenangan dalam jiwanya orang-orang yang beriman, dalam jiwanya orang Islam. Maka ketenangan itu datang dari Allah. Ketenangan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa-jiwa kita, maka kita sebagai orang Islam harus tenang jiwanya. Bagaimana cara kita membuat jiwa kita tenang? Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah bahwa hanya dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menenangkan jiwa, yang bisa menenangkan hati. Tetapi sementara sifat terburu-buru, sifat tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Maka kata Nabi, al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu datang dari setan. Terburu-buru sesuatu yang membuat kita tidak khusyuk. Maka umat Islam, jiwa orang-orang Islam, jiwa orang-orang yang beriman selalu tenang. Menghadapi masalah apapun harus tenang jiwanya. Bagaimanapun kondisi kita harus tenang jiwa kita. Kalau menghadapi masalah dengan jiwa gerasa gerusu, dengan jiwa tergesa-gesa, nanti ada sesuatu yang tidak nyaman, bahkan yang kita hadapi tersebut akan muncul masalah-masalah berikutnya. Maka ibu bapak sekalian harus tenang jiwa kita. Nah, maka dalam hadis ini sampai-sampai kalau kita mau pergi sholat berjemaah ke musola atau ke masjid atau kemanapun kita pergi ibadah harus dengan kondisi yang tenang. Idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinah. Apabila kalian semuanya mendatangi sholat berjamaah di masjid atau di mushola atau kondisi ibadah yang bagaimanapun harus dengan jiwa yang tenang. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, apalagi ingin mengajar sholat berjamaah start dari rumah, jangan lari. Nanti bisa kesandung batu, jatuh, nggak jadi sholatnya. Nanti begitu kita masuk ke air wudhu, tempat air wudhu, licin tempat air wudhu, kita bisa jatuh, nggak jadi sholatnya. Begitu kita terburu-buru,
kita ngos-ngosan Allahu Akbar, nggak tenang jiwanya, nggak tenang. Maka walaupun kita telat dalam sholat berjamaah, tetap melangkah dengan tenang dari rumah. Melangkah dengan tenang, melangkah dengan santai, jangan terburu-buru, jangan lari. Bayangin Pak, kalau Pak RW telat sholat berjamaah, datang ke sini dengan lari, sampai di sini gimana kondisi jantung? Allah, ngos-ngosan, nggak tenang sholatnya, nggak khusyuk lagi sholatnya. Maka kata Nabi, kalau kita datang dari rumah menuju musholla, menuju masjid untuk sholat berjamaah, untuk ibadah apa saja di situ, fa'alaikum bisakinah, harus dengan jiwa yang tenang. Begitu juga bawa motor. Coba kalau bawa motor orang ngebut, masalahnya ada apa enggak? Masalahnya ada. Bisa tabrakan, bisa jatuh, akhirnya sampai tujuan nggak nyampe tuh. Tapi kalau kita dengan tenang, kita ngegasnya, kita dengan tenang berlajunya, insya Allah akan sampai pada tujuan. Maka kata orang Jawa, alon-alon asal kelakon. Pelan-pelan aja, yang penting sampai. Nah, ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang jiwanya tenang, Pak, melangkah itu dengan pasti. Kalau orang kondisi jiwanya tenang, damai, berbuat sesuatu dengan pasti. Coba kalau orang yang terburu-buru, yang satu belum selesai, sudah mengharapkan yang satu. Akhirnya yang satu nggak kelar, yang satu juga belum kelar. Tapi kalau dengan kondisi yang pasti, kondisi jiwa yang tenang, insya Allah kita juga mendapatkan kehusuan yang maksimal dalam kita melaksanakan amal ibadah. Maka kelanjutan daripada hadis ini, fama adraktum fasallu, apabila kalian tidak menjumpai beberapa rakaat salat karena kita tertinggal, kita sampai ke dalam musola, kita sampai ke dalam masjid, imam sedang ruku, kita langsung ikut ruku. Imam sedang sujud, kita langsung ikut ruku, ikut sujud. Imam sedang tahiyat, kita langsung ikut tahiyat. Tetapi bagaimana kalau kita nunggu imamnya bangun daripada sujudnya? Boleh, boleh. Mau yang langsung ikut imamnya sedang sujud, silakan langsung sujud. Tentu awali dengan Allahu Akbar. Tetapi bagaimana kalau kita nunggu imamnya bangun daripada sujudnya? Boleh untuk ikut yang rakaat yang berikutnya. Tetapi dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i, kalau akan dihitung satu rakaat bersama dengan imam adalah kalau imamnya sedang ruku, kita datang Allahu Akbar, ikut ruku bersama imam, itu sudah masuk satu rakaat. Kebagian. Bagaimana kalau imamnya sudah sami Allahu liman hamidah, kita baru mau ruku, itu tidak kebagian satu rakaat, maka tetap ikutin pada yang berikutnya. Jadi nggak kehitung satu rakaat, ibu bapak sekalian. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam Allahu Akbar, ruku, datang Bang Iwan. Allahu Akbar, ikut ruku, kebagian kata? Kebagian. Tapi begitu imamnya Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, Bang Iwan datang Allahu Akbar, ruku, sami Allah, nggak kebagian. Kenapa? Karena patokannya belum sampai ikut ruku bersama imam. Artinya apa? Kalau kita santai dari rumah menuju musola untuk sholat berjamaah, kalau kita santai dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, kita tidak kebagian di rakaat yang pertama, maka ikutin saja pada rakaat yang berikutnya. Tinggal nanti wa ma fatakum fatimmu,
Dan rakaat yang tertinggal tersebut maka sempurnakanlah setelah tahiyat, lalu kita bangun sempurnakan sendiri. Saking kita tenangnya dalam mendirikan sholat, kita tinggal sempurnakan lagi. Ada memang salah satu hadis Nabi, la sholatan liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak dinamakan sholat di mana orang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya, kalau kita sholat tidak membaca suratul Fatihah, baik itu imam atau makmum, maka sholatnya tidak sah. Artinya apa? Begitu kita datang pada saat imam sedang ruku, kita datang Allahu Akbar langsung ikut ruku, kan kita nggak baca Al-Fatihah tuh. Kondisinya tidak sama antara makmum masbuk dan makmum yang ikut dari awal. Kalau makmum masbuk, pada kondisi imam sedang ruku, kita ikut ruku, satu rakaat tidak harus baca Al-Fatihah. Karena baca Al-Fatihah buat makmum yang datang dari awal sholat. Itu kondisi kalau kita tenang mendirikan sholat. Kalau kita tenang melangkahkan kaki menuju masjid atau menuju musola, nggak usah buru-buru ingin mengejarnya supaya nggak ketinggalan, nggak usah, santai aja. Kalau ketinggalan tinggal naik sholat lagi. Nah itu yang disampaikan dalam hadis ini dalam kondisi yang demikian. Orang yang mendirikan sholat itu dia punya jiwa yang tenang. Orang yang mendirikan sholat, dia punya hati yang tenang, damai. Kalau dipandang wajahnya, kelihatan sejuk. Kelihatan adem hati orang tuh. Kenapa? Karena dia suka mendirikan sholat.